Aku Seno, berkantor di bilangan Jalan Tendian Jakarta. Peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018 yang lalu. Di suatu malam pada hari kerja. "Val, aku sholat dulu ya. Kamu belum mau balik kan?" Tanya aku ke Valdi yang duduk persis di depan, namun memunggungi. Iya, masih belum beres ini," jawab Valdi dengan mata tetap melihat monitor. Ya sudah, mendengar itu, aku lantas melangkah menuju lift, turun ke basement untuk sholat isya. Sudah jam 8 lewat. Lantai 5 sudah nyaris kosong. Hanya tinggal aku, Valdi, dan Pak Hendro security. Di dalam lift, aku juga sendirian. Benar-benar sudah sepi. Kantorku ya begini. Jam 6 sore hampir seluruh karyawan sudah pulang. Kecuali memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti aku dan Valdi kali ini. Lantai lainnya juga begitu. Sudah sepi semua. Aku tahu karena lift yang aku tumpangi langsung meluncur turun ke basement tanpa berhenti. Sesampainya di bawah, aku langsung menuju musola, berwudu lalu sholat isya. Sama juga, musola juga sudah sepi. Sama sekali gak ada orang. Setelah selesai sholat, aku merebahkan tubuh sebentar, meluruskan tulang punggung, dan melemaskan otot yang kaku karena seharian bekerja. Gak lama, mungkin hanya setengah jam saja di musola. Sedikit lagi jam 9 aku lalu bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan. Sama situasinya seperti turun tadi. Ketika naik pun, suasananya sangat sepi. Tambah sepi, semakin sepi malah. Gerakan lift ke atas menimbulkan suara yang bila siang hari tidak akan terdengar. Tanpa hambatan, aku langsung sampai di lantai 5. Keluar dari lift, aku berpapasan dengan Pak Hendro. "Mas Eno, gantian saya sholat dulu sebentar ya," begitu katanya. "Oh iya Pak, iya, silakan," jawabku. Kemudian aku masuk ruangan. Ruanganku ini cukup besar dan lapang. Ruang kerja untuk sekitar 30 orang. Ruang besar yang bentuknya memanjang dipenuhi oleh meja-meja kerja dan komputer. Ketika aku sudah di dalam, sebagian lampu sudah mati. Hanya 2 atau 3 lampu yang masih menyala. Ruangan menjadi redup. Aku juga melihat Valdi masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Kami berdua duduk di paling pojok ruangan. Dan mejaku berjarak 2 meja di belakang Valdi. Mejaku juga tepat berada di depan ruangan meeting, ruangan berdinding kaca. Dengan begitu, aku bisa melihat ke dalam dengan leluasa. Walaupun sudah gelap, tapi aku masih bisa melihat ke dalam ruangan meeting dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, dan juga pintunya terbuka pula. "Belum beres, Val?" tanyaku ketika sedang persis lewat di samping meja Valdi yang sedang menundukkan kepala di atas kedua belah tangannya di atas meja. Valdi tidak menjawab. Pikirku dalam hati, sepertinya dia lagi istirahat sebentar.
Lalu aku duduk dan kembali melanjutkan pekerjaan. Tidak berani menegur Valdi lagi, karena sepertinya dia kecapean sampai tertidur di mejanya. Setelah itu aku benar-benar larut, konsentrasi dan fokus menyelesaikan laporan yang harus diserahkan besok pagi. Kemudian, sekitar jam 9:30, konsentrasiku pecah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu lift terbuka. Gak lama muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. "Aman Mas Eno?" "Ah, Pak Hendro, kirain siapa Pak?" "Aman Pak, aman," jawabku. Mas, saya ke pos bawah dulu ya, nanti balik lagi," ucapnya. "Oke Pak, kami sebentar lagi pulang kok," jawabku lagi. Percakapan selesai, lalu Pak Hendro masuk lift dan turun menuju basement. Kembali aku dan Valdi sendirian di lantai ini. Enggak, cuma aku sendiri ding, karena sejak tadi Valdi tertidur di mejanya. Ya sudah, aku lanjut kerja. Tidak terasa sudah pukul 10 lewat. Sudah larut tampaknya. Tapi untunglah pekerjaanku sudah selesai semua. Setelah meregangkan badan sebentar, aku mulai membereskan meja dan barang-barang, bersiap untuk pulang. Sementara itu, Valdi masih saja tidur di mejanya. "Val, balik yuk ah. Aku udah beres nih." Aku coba membangunkannya. Tapi Valdi tetap bergeming. Sepertinya nyenyak sekali tidurnya. Ya sudah, aku lanjut berberes. Berniat akan membangunkannya nanti setelahnya. Setelah selesai beberes, ketika baru berniat untuk berdiri, lalu mendekati Valdi, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk rupanya. Tentu saja aku lebih memilih untuk membuka ponselku dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Dan benar saja, ada pesan masuk, lalu aku membacanya. Kemudian aku terdiam. Termenung sebentar. Coba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja selesai aku baca. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku terdiam duduk bersandar. Bingung harus berbuat apa. Pesan WhatsApp itu ternyata dikirim oleh Valdi. Isi pesannya adalah, "Bro, kamu masih di kantor kan? Komputerku udah mati belum sih? Tadi aku buru-buru banget pulangnya. Sampai lupa udah aku matiin apa belum. Hehe. Kalau masih hidup tolong matiin ya bro. Hehe." Begitu isinya. Sambil tangan gemetaran, aku lantas menjawab pesan WhatsApp itu. "Komputermu, monitornya udah mati sih Val. Emang kamu cabut kapan sih? Kok aku nggak tahu?" tanyaku. "Aku balik pas kamu tadi sholat. Istriku nelpon nyuruh pulang cepetan. Kenapa memangnya bro?" Aku tidak menjawab lagi. Lalu perlahan masukkan ponsel ke dalam tas. Ternyata Valdi sudah pulang. Lantas siapa yang sedang duduk menunduk di meja dari tadi? Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, persis seperti yang dikenakan oleh Valdi. Posisinya menunduk seperti tertidur. Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar lagi suara lift terbuka. Aku menatap pintu ruangan di kejauhan. Siapa yang datang? Pak Hendro kah? Semoga benar dia. Beberapa belas detik setelah suara lift, akhirnya aku melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar.
Ternyata bukan Pak Hendro, tapi orang lain. Langkah mereka perlahan masuk ke ruangan tempatku berada. Mereka, iya mereka, jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Aku yang berada paling sudut belakang ruangan hanya bisa diam sambil terus memperhatikan. Siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ruangan? Setelah aku perhatikan, ternyata mereka bertiga, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran, dan laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi, sedangkan perempuan mengenakan jas berwarna gelap. Aku masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku menuju ke mejaku. Langkah mereka sangat pelan, berjalan terus mendekat. Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan, aku harus melewati mereka. Harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang aku sangat yakin kalau mereka bukan manusia. Dan benar, ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya aku dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50 tahun. Berkumis dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Laki-laki kedua lebih muda, lebih kurus, sedangkan yang perempuan rambut panjang berwarna gelap. Namun, aku melihat ada kesamaan dari antara mereka bertiga. Mereka tersenyum di atas wajah pucatnya. Wajah-wajah yang sama sekali aku tidak mengenalinya. Sangat mengerikan. Dan kalian tahu, sosok laki-laki yang sejak tadi menunduk di meja yang aku kira Valdi, tiba-tiba dia bangun dari tidurnya dan lalu berdiri. Ketika 3 sosok yang baru masuk ruangan sudah tepat berada di samping meja Valdi. Akhirnya mereka berempat sangat dekat dengan mejaku. Mereka diam sebentar di samping meja Valdi, sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju mejaku. Senyum masih terus mengembang di wajah. Langkah pelan juga masih mereka lakukan. Aku ketakutan, jantung berdetak kencang, duduk bersandar di kursi. Tidak tahu harus berbuat apa. Ketika akhirnya mereka sudah benar-benar sudah di sampingku, di dekatku. Tapi untunglah ternyata mereka tidak berhenti, tapi terus melangkah ke belakang menuju ruang meeting. Aku terus memperhatikan sampai akhirnya mereka masuk ruangan meeting yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian, aku tersadar kalau inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan. Sontak, aku meraih tas lalu langsung bergegas melangkah kaki, meninggalkan meja menuju pintu keluar. Belum juga sampai di pintu, tapi rasa penasaran masih memenuhi isi kepala. Lalu aku menoleh ke belakang, ke ruangan meeting. Ternyata ruang meeting kosong. Sosok-sosok hantu itu tak terlihat sama sekali. Semakin cepat aku melangkah keluar ruangan menuju lift, turun ke lantai dasar. Di basement aku bertemu dengan Pak Hendro. Iya mas, Valdi kan sudah pulang pas tadi Mas Heno turun sholat. Makanya saya bingung
Kok tumben-tumbenan Mas Eno mau kerja sendirian sampai malam? Begitu kata Pak Hendro ketika aku menanyakan tentang Valdi. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah mau lagi lembur sampai larut malam sendirian. Cerita pun selesai. Cerita ini bersumber dari kumparan.com, ditulis oleh Bri Story. Kalian bisa bacanya langsung di situ ya. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang merasa bahwa ceritaku kurang menarik atau mungkin punya kritik dan saran, kalian boleh kok tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Bye.